Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian, siang hari ini kita melanjutkan kembali kisah-kisah yang kali ini adalah serial ke-12. Ini tentang Al-Baqarah. Al-Baqarah itu artinya apa? Sapi betina. Di zaman Nabi Musa alaihi salam. Ibu-ibu bolak-balik baca surat Al-Baqarah. Nah ini kisahnya ini tentang sapinya. Ini tentang sapinya, ceritanya sampai bisa ada sapi itu gimana? Terus kok bisa jadi nama surat? Sudah pernah dengar ceritanya apa belum? Nah, ini kita bahas. Kita dongeng dulu. Namun ini singkat, cerita singkatnya, cerita panjangnya Ibnu Katsir sebutkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Nanti dari Al-Baqarah ayat 67 seterusnya. Terus juga beliau menyebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Kitab berisi kisah-kisah termasuk sejarah-sejarah dari masa Nabi Adam sampai masa beliau. Nah, beliau sebutkan di situ kisah ini pula. Baik, kita lihat terlebih dahulu dari awal kisah. Bisa dibaca. Kisah Al-Baqarah sapi betina di zaman Nabi Musa. Singkatnya, tersebutlah di kalangan Bani Israel seorang kaya raya. Dia mempunyai saudara sepupu yang fakir. Tidak ada ahli waris selain dirinya. Ketika orang kaya tersebut tidak lekas mati, maka saudara sepupu ini membunuhnya agar dia dapat mewarisi hartanya. Siapa membunuhnya? Siapa? Saudara sepupu. Cuma gara-gara apa di sini? Haris. Itulah serakahnya manusia itu. Zaman ini ada yang nggak kayak gini kasusnya? Banyak. Wah, ada. Ini zaman dulu. Zaman ini nggak beda jauh. Mungkin lebih parah lagi. Kalau dengar berita-berita itu, ya Allah, kok bisa kayak begitu? Ada yang bunuh orang tua, ada yang bunuh saudara-saudaranya, ada yang saudaranya 3 dibunuh, ada yang sampai dikuburkan dalam masjid sampai di beton. Wah, macam-macam ceritanya, itu sadis-sadis. Ini sama ceritanya, cuma gara harta waris akhirnya dia bunuh saudara sepupunya. Nah, di sini yang dibunuh ini kaya raya. Yang membunuhnya ini orang fakir, miskin. Dan kalau harta ini mau diwariskan cuma pada sepupunya ini. Ya, harta ini mau diwariskan cuma pada sepupunya ini, tidak ada yang lainnya. Maka dia ingin segera ini nih untuk dapat harta waris tadi. Boleh jadi karena mungkin terlilit utang atau macam-macam lah problemnya. Terus Lalu dia membawa mayat saudaranya ke desa lain, lalu melemparkan di pelataran desa. Kemudian dia berlagak hendak menuntut balas. Nah, sudah bunuh, kemudian untuk kelabui, dia pura-pura nuntut balas. Ini siapa nih yang bunuh saudara saya ini, kok tega sekali? Nah, jadi dia yang mengelabui orang-orang supaya nuntut pembunuh untuk saudaranya ini, saudara sepupunya ini. Lalu dia bersama orang-orang mendatangi Nabi Musa alaihi salam, lalu mereka memohon kepada Nabi Musa alaihi salam agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi keterangan mengenai pembunuh orang tersebut. Nah, minta kepada siapa? Nabi Musa. Kalau orang dulu itu kalau punya problem, punya masalah besar, itu datangi para nabi.
atau mereka datangi ahli ilmu. Kalau orang saat ini datangi wong pinter yang dianggap pinter oleh orang-orang bodoh. Ya kan? Kalau orang dulu datangi siapa? Nabi. Nabi masih ada, datangi Nabi ini. Tolong dong kasih solusi. Ini gimana nih? Kamu punya problem besar nih. Masa pembunuhnya nggak tahu nih siapa? Datangi Nabi. Minta nanti kasih solusi. Oh, ini ada saran nggak? Jadi mereka datangi ahli ilmu. Ini ada saran nggak untuk selesaikan masalah ini? Nah, lantas Nabi Musa alaihissalam berdoa pada Allah. Nabi Musa lagi contohkan berdoa pada Allah untuk menyelesaikan masalah kasus pembunuhan ini. Nabi Musa sendiri hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Lalu yang mana nih ya? Dia bersama orang-orang mendatangi Nabi Musa alaihi salam, lalu mereka memohon kepada Nabi Musa alaihi salam agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi keterangan mengenai pembunuh orang tersebut. Kemudian Nabi Musa alaihi salam memerintahkan mereka agar menyembelih sapi dengan berkata kepada mereka, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina." Mereka berkata, "Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?" Quran surat Al-Baqarah ayat 67. Wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tathbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk mengungkap kasus ini, sembelihlah seekor sapi bakoroh, sapi betina. Kalau mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Kamu ngejek kami, ini suruh kayak begitu. Kaumnya bilang. Kita ambil pelajarannya nanti terakhir ya. Nah, nanti silakan ibu buka, nanti dari 67 ini seterusnya ini. Nah, nanti ada lanjutan di bawahnya dulu. Maksudnya, apakah engkau mengejek kami, padahal kami bertanya kepadamu mengenai orang yang terbunuh, dan engkau justru memerintahkan kami agar menyembelih sapi. Nah, kan diminta supaya ungkap kasus ini, kasus pembunuhan ini, siapa yang bunuh. Kok malah kamu itu ejek kami nyembelih seekor sapi. Terus lantas Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh." A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Jadi di sini minta perlindungan pada Allah seperti itu. Karena orang Yahudi kok nuduh Nabi Musa seperti itu, padahal ini Allah perintahkan untuk menyembelih sapi supaya terungkap kasus tadi. Nanti ada ceritanya sendiri kenapa disuruh menyembelih sapi. Lalu maksudnya termasuk orang-orang mengejek kaum mukmin. Ketika orang-orang mengetahui bahwa menyembelih sapi merupakan rencana dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menanyakan ciri-ciri sapi tersebut kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, coba kita lihat dulu ayat selanjutnya Ji, dari ayat 67 tadi. Ternyata di balik hal tersebut ada hikmah besar, yaitu bahwa di kalangan Bani Israel terdapat orang soleh. Dia mempunyai anak laki-laki yang masih kecil dan dia mempunyai anak sapi betina. Nah, sekarang kita lihat ini ceritanya nanti berlanjut ke kisah lain. Nanti nyambung dengan kisah ini. Nanti ini setelah ini mengisahkan kisah ada seorang laki-laki punya sapi betina. Tapi cerita ini nanti di ayat 68 seterusnya, ini orang-orang Bani Israel, mereka ini nuntut, itu sapinya ini kayak bagaimana toh yang dituntut. Coba saya bacakan ayat selanjutnya dulu, ayat 68. Qala ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Mereka jawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Allah itu menerangkan, agar Tuhanmu itu menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Musa jawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua. Lihat ya, faridun, tidak tua.
dan tidak muda. Apa berarti? Sedang. Nah, sedang-sedang saja. Tidak sepuh banget, ya, tidak terlalu kecil banget. Yaitu pertengahan. Awalun baina dzalik, pertengahan antara itu. Faf'alu ma tu'marun, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Terus mereka nanya lagi, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan warnanya itu apa. Maka Musa jawab, sungguhnya Allah berfirman bahwa sapi itu betina. Sapi betina itu adalah sapi yang warnanya kuning. Kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Ayat 69. Terus mereka masih lagi nanya lagi. Qala ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqarata tasyabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Mereka bertanya lagi, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami hakikat sapi betina itu apa. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Padahal tadi sudah jelas sebenarnya. Dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu. Musa berkata lagi, ayat 71, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dzalulun tusirul arda wa la taskil harsa musallamatun la syiyata fiha. Qalul an ji'ta bil haqq fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelih sapi tadi. Dapat sapinya berarti kan? Nyembelih sapi tersebut dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ayat 72. Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. Nah, kasus tadi kan berarti. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Faqulna duribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Lalu sampai ayat 74, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fayakal hijar aw ashadda qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa wallahu bighafilin amma ta'malun. Ayat 74 dikatakan, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah di antara mata air daripadanya. Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur, jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Nah, cerita lengkapnya tadi dari Al-Baqarah 67 sampai 74. Nah, sekarang kita lihat lanjutannya lagi. Dia membawa anak sapi tersebut ke dalam hutan dan berkata, "Ya Allah, saya menitipkan anak sapi ini kepadamu untuk anakku kelak jika dia dewasa." Nah, orang ini punya anak sapi. Nanti kalau sudah dewasa, nanti akan diberi kepada anaknya tadi. Terus selanjutnya orang soleh ini meninggal dunia, sehingga anak sapi ini masih di hutan sampai bertahun-tahun. Anak sapi itu berlari setiap kali dilihat oleh orang. Ketika anak orang soleh tadi telah dewasa, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia membagi malamnya menjadi 3 bagian. Dia melaksanakan sholat dalam sepertiga malam, tidur dalam sepertiga malam, dan duduk di samping ibunya dalam sepertiga malam. Nah, dia bagi waktu malam jadi 3. Pertama apa? Sholat dalam sepertiga malam. Yang kedua,
tidur cuma sepertiga malam. Yang ketiga, duduk di samping ibu dalam sepertiga malam. Tidurnya ada, namun ada waktu sholatnya, ada waktu bakti pada ibunya. Dibagi malamnya jadi sepertiga. Lalu di pagi hari dia mencari kayu bakar yang ditaruh di punggungnya, lalu datang ke pasar untuk menjual kayunya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia menyedekahkan sepertiganya, memakan sepertiganya, dan memberikan kepada sang ibu sepertiganya. Nah, kalau dia kerja, dia sedekahkan sepertiga, dia makan sepertiga, dan dia berikan kepada sang ibu sepertiga. Nah, Bu, lihat di sini. Dia bagi hartanya jadi 3 berarti. Namun ingat, ini nanti saya tutup dengan penjelasan. Ini kisah Bani Israel. Ini kisah Bani Israel. Bani Israel itu kisahnya sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Katsir nanti terakhir, beliau sebutkan berita ini la nusaddiquhu wala nukadzibuhu. Tidak boleh kisah ini kita terima mentah-mentah, tidak boleh juga kita dustakan. Ya. Artinya dengar saja, boleh berarti kita ceritakan. Kalau ada yang cocok dengan syariat kita, kita ambil. Kalau tidak cocok, berarti kita tinggalkan. Jadi kalau ada pembagian kayak gini, nggak mesti diikuti juga, Bu. Kalau cocok dengan syariat kita, kita ambil. Kalau tidak cocok dengan syariat kita, berarti kita tinggalkan. Yang penting kita tahu cerita ini dulu. Ya, terus lanjutan. Pada suatu hari sang ibu berkata kepadanya, sesungguhnya ayahmu telah mewariskan anak sapi betina untukmu yang dia titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hutan ini. Maka berangkatlah, berdoalah kepada Rabb Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ishak alaihissalam agar mengembalikan anak sapi tersebut kepadamu. Ciri-cirinya, jika engkau melihatnya, kamu membayangkan seakan-akan sinar matahari memancar dari kulitnya. Dia diberi nama Al-Muzahhabah karena keindahan dan kejernihannya. Al-Muzahhabah. Ya, ini dari kata zahab, emas. Berarti berkilau, indah, jernih seperti emas. Kalau kamu lihat dia, itu memancar dari kulitnya, itu cahaya. Ya, terus kemudian anak tersebut masuki hutan. Kemudian anak tersebut memasuki hutan. Lalu dia melihat anak sapi sedang merumput. Lantas dia memanggilnya dengan mengatakan, saya bermaksud kepadamu dengan menyebut nama Rabb Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ishak alaihissalam. Kontan sapi itu menengok ke arahnya dan berjalan mendekatinya sehingga sapi tersebut berdiri di hadapannya. Dia lalu memegang lehernya dan menuntunnya. Terus dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba sapi tersebut bicara, wahai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tunggangilah aku karena hal itu lebih meringankanmu. Nah, sapinya dengan izin Allah berbicara seperti itu. Lalu anak tersebut berkata, sesungguhnya ibuku tidak memerintahkanku melakukan hal itu, akan tetapi beliau berkata, peganglah lehernya. Nah, disuruh pegang leher, maka dia manut. Ibu bilang pegang leher, nggak boleh tunggangi, ya nggak boleh. Pokoknya ibunya bilang apa, dia nurut terus. Ya, terus. Sapi itu berkata, demi Rabb Bani Israel, jika engkau menunggangiku, niscaya kamu tidak dapat menguasaiku untuk selamanya. Ayo berangkat. Sungguh, jika engkau memerintahkan gunung melepaskan diri dari pangkalnya dan berjalan bersamamu, niscaya ia melakukannya lantaran baktimu kepada ibumu. Nah, lantaran baktimu kepada ibumu. Sungguh jika engkau memerintahkan gunung melepaskan diri dari pangkalnya, nah gunung itu juga bisa lepas dan berjalan bersamamu. Terus lantas pemuda tersebut berjalan. Lantas pemuda tersebut berjalan bersama sapi menemui ibunya. Sang ibu berkata kepadanya, sesungguhnya engkau orang fakir, engkau tidak memiliki harta, engkau kerepotan mencari kayu bakar di siang hari dan melakukan qiyamul lail di malam hari. Oleh karena itu, pergilah, jual sapi ini. Nah, berarti kebiasaan dari dulu juga orang-orang soleh itu lakukan qiyamul lail. Apa qiyamul lail? Nah, sholat malam. Nah, ini sebelum diutus Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang suruh jual sapi tadi. Terus si anak bertanya. Si anak bertanya, saya jual dengan harga berapa? Ibunya menjawab, 3 dinar. Engkau jangan menjual tanpa pertimbanganku.
harga sapi telah dipatok 3 dinar. Sang anak pun berangkat ke pasar. Nah, ibu suruh 3 dinar, maka nggak boleh anak ini jual lebih daripada itu. Karena amanat. Anak ini pokoknya mau nurut ibunya. Ibunya bilang 3 dinar, 3 dinar. Kalau lebih dari itu dia nggak mau. Terus. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat agar dia melihat makhluknya dan kekuasaannya, sekaligus untuk menguji pemuda tersebut bagaimana baktinya kepada ibunya. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hal tersebut. Sang malaikat bertanya, kamu jual sapi ini dengan harga berapa? Dia menjawab 3 dinar dengan catatan ibuku meridoinya. Nah, sudah sebut 3 dinar masih tambah catatan lagi. Kalau ibuku ridho. Berarti kalau ibunya tidak ridho, nggak mau dia kasih. Lalu lantas malaikat berkata, saya beli 6 dinar, tetapi engkau tidak perlu meminta persetujuan ibumu. Pemuda itu berkata, seandainya engkau memberiku emas seberat sapi ini pun, saya tidak akan mengambilnya, melainkan dengan ridho ibuku. Masya Allah, ini anak nurut banget ya. Ibu bilang 3 dinar, dikasih untung jadi 6 dinar, nggak mau. Sampai pun dia bilang, mau kasih saya emas sebesar sapi ini pun saya nggak mau. Coba lihat. Ya Allah, ini kalau ada zaman sehat ini sudah kayak bagaimana lagi nih, Masya Allah. Luar biasa ini. Terus kemudian dia membawa pulang sapi kepada ibunya dan dia menceritakan tentang harganya. Nah, tadi harga berapa tadi? 6 dinar. Berarti kan untung kan? Nah, terus. Lalu sang ibu berkata, kembali lagi, jualah dengan harga 6 dinar berdasarkan ridho dariku. Nah, berarti ibunya setuju kalau 6 dinar. Nah, tapi dia tanya dulu. Kalau pedagang saat ini gak usah ngomong-ngomong, alhamdulillah 3 tadi. Sudahlah saya simpan 3 lagi nih untuk saya ini. Secara aturan sebenarnya nggak boleh. Kenapa? Ya karena amanat dari dia kan yang punya barang. Iya kan? Yang punya barang dia suruh 3 gitu. Apalagi yang ini dia bilang, kamu jual barang saya nanti sudah 3 aja. Nanti kalau ada kamu untungnya nanti saya yang kasih. Kadang jadi double dia dapat untung dari yang punya barang ini plus yang tadi dia harga dia markup lagi, naikkan lagi, iya kan? Double loh dapat. Oh, bisnis saat ini. Wah, ini kalau zaman dulu ini, ya Allah amanat sekali. Kalau lihat kalau pedagang kayak gini itu luar biasa ini. Ya, walaupun mungkin gak untung loh dia ini. Namun apa tadi? Ridho ibu dia cari. Ujung-ujungnya ya emak lagi. Nah, itu bahasanya. Terus dia pun berangkat ke pasar dan menemui malaikat. Sang malaikat bertanya, apakah engkau telah meminta persetujuan ibumu? Pemuda itu menjawab, beliau menyuruhku agar tidak mengurangi harganya dari 6 dinar dengan catatan saya meminta persetujuan ibu. Sang malaikat berkata, saya akan memberimu 12 dinar. Nah, dikasihkan naik lagi, diuji lagi dia. Oh, tadi 3 naik 6, terus 6 naik apa? 12. Terus pemuda itu pun menolak, lalu kembali kepada ibunya dan menceritakan hal tersebut kepadanya. Nah, sekarang masih tolak lagi, luar biasa ini. Sudah datang mau dinaikkan lagi, nggak mau. Tetap berapa? Sudah 12, nggak mau juga. 6. Tadi ibu saya bilang 6 tadi sudah setuju nih, nggak boleh naikkan lagi. Terus ibunya berkata, sungguh orang yang mendatangimu adalah malaikat dalam bentuk manusia untuk mengujimu. Jika dia mendatangimu lagi, katakan padanya, apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini ataukah tidak? Pemuda itu pun melakukan hal tersebut. Lalu malaikat berkata, kembalilah kepada ibumu dan tolong sampaikan padanya, biarkanlah sapi ini. Sungguh Nabi Musa bin Imran alaihi salam akan membelinya dari kalian untuk mengungkap korban pembunuhan seseorang di kalangan kaum Bani Israel. Janganlah engkau menjualnya kecuali dengan kepingan dinar yang memenuhi kulitnya. Oleh karena itu tahan dulu sapi ini. Nah, jadi dia sebutkan kasus lain. Jadi cerita ini nyambung ke kasusnya Nabi Musa tadi. Kebetulan ciri-cirinya sama, ya kan? Ciri-cirinya sama ini. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menakdirkan orang-orang Bani Israel yang menyembelih sapi itu. Mereka terus-menerus menanyakan ciri-ciri sapi tersebut dan ternyata ciri-ciri yang diberikan sesuai dengan ciri-ciri sapi pemuda soleh tersebut. Hal ini merupakan imbalan bagi pemuda tersebut atas baktinya kepada sang ibu sebagai anugerah dan kasih sayang. Akhirnya mereka pun membeli sapi tersebut dengan emas sepenuh kulit sapi. Lantas mereka menyembelih sapi tersebut
kemudian memukulkan bagian dari sapi kepala korban pembunuhan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya orang yang terbunuh bangkit hidup lagi dengan izin Allah, sedang urat lehernya masih mengalirkan darah. Lalu dia berkata, yang membunuh saya adalah fulan. Kemudian dia jatuh dan mati di tempatnya. Maka si pembunuh terhalang mendapat warisan. Nah, akhirnya ketahuan setelah sapi tadi disembelih. Ketika tadi sapi tersebut itu tadi dibayar berapa tadi? Sapi tersebut dibahas dengan emas sepenuh kulit sapi. Nanti mereka menyembelih sapi tersebut, kemudian memukulkan bagian dari sapi tadi. Seperti dalam ayat tadi yang disebut ya, memukulkan bagian dari sapi tadi kepada korban pembunuhan. Tiba-tiba langsung bangkit korban pembunuhan tadi. Dia hidup lagi, disuruh ditanya, siapa yang bunuh kamu? Ditunjuk itu sepupunya tadi. Lantas yang tadi hidup lagi, jatuh lagi, mati. Kemudian sepupunya tadi diputuskan tidak dapat waris. Berakhir kisahnya. Kisah ini tadi dimuat, ini kisah Bani Israil. Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam kitab tafsirnya setelah membawakan berbagai versi cerita, beliau katakan demikian. Wa zahiru annaha makhudatan min kutubi Bani Israil. Wa hiya mimma yajuzu naqluha walakin la nusaddiqu wa la nukadzibu falihadza la na'tamidu 'alaiha illa ma wafaqal haqqu indana wallahu a'lam. Ia katakan yang tepat berbagai kisah ini diambil dari kitab Bani Israil. Berarti bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah di antara berita yang masih boleh kita nukil. Kita ambil pelajaran dari situ boleh. Akan tapi tidak membenarkan dan tidak mendustakannya. Terima aja. Sudah ceritakan aja. Nggak boleh bilang ini bohong ya. Selama itu benar, ada ulama-ulama menyebutkan, kita ceritakan. Terus, karenanya kita tidak bersandar padanya. Namun kalau ada hukum-hukum, kita tidak jadikan patokan. Kecuali yang sesuai dengan kebenaran dalam syariat kita. Kalau ada yang cocok dengan syariat kita, baru kita lakukan. Ya, baru kita lakukan. Wallahu a'lam. Adapun dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah membawakan judul bab penjelasan tentang diizinkannya menyampaikan riwayat dan menceritakan berita-berita dari Bani Israil. Di antara dalil yang jadi pegangan dalam bab ini adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Hadisu anni wa la takdzibu." Wala takdzibu alayya wa man kadzaba alayya muta'ammidan faqad tabawwa maq'adahu minan nar wa hadisu an Bani Israil wala haraj. Ceritakanlah dariku namun jangan berdusta atas namaku. Siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah ia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Sampaikanlah berita dari Bani Israil dan seperti itu tidaklah masalah. Nah, sekarang kita bahas pelajaran dari kisah tersebut. Saya belum muat di situ, biar ibu-ibu catat pelajarannya di sini. Kalau bagian terakhirnya Bu, berarti kesimpulannya ya, yang bunuh seseorang tidak berhak mendapatkan waris dari orang yang dia bunuh. Dan ini dalam syariat kita ada. Yang bunuh, si pembunuh tidak berhak mendapatkan waris dari yang dibunuh. Jadi terhalang langsung, hajab, terhalang. Jadi pembunuh nggak dapat waris dari yang ia bunuh. Tadi kan sepupunya ya nah, dia bunuh kan. Terus akhir kisah apa? Dia tidak dapat waris dari sepupunya ini berarti. Berarti misalnya ada kasus. Nih, ada seorang bapak dibunuh anaknya. Kan anak kan berhak dapat waris dari bapaknya toh? Berhak dapat waris. Namun karena anak ini terbukti membunuh, anak ini tidak berhak mendapatkan waris. Itu kaidah Bu. Diingat baik-baik itu.
Nah, ini biasanya diungkap nanti di pengadilan kalau ada kasus semacam ini. Nah, sekarang faedah yang kedua berarti dalam perkara-perkara penting hendaklah merujuk pada para nabi. Dalam perkara penting hendaklah merujuk pada para nabi. Tadi kan di sini merujuk pada siapa? Nabi Musa. Dan ingat ya, ini sudah jadi kebiasaan orang dulu. Kalau ada problem, ada masalah, mereka meminta solusi dari orang-orang soleh. Bukan kayak kita zaman ini, datang ke orang mana tadi yang saya sebut? Orang pintar, para dukun, paranormal yang orang normal. Yang datang yang nggak normal juga. Ada masalah kembalikan pada Nabi. Sudah dari dulu itu. Ini sebelum Nabi Muhammad loh ini. Nabi Muhammad SAW. Para sahabat juga kalau ada problem apa-apa minta pada Nabi itu solusinya. Ada seorang wanita namanya Hindun mengadukan suaminya Abu Sufyan. Suaminya pelit kasih nafkah. Ya, suaminya pelit ngasih nafkah. Dia ngadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya ini gimana ini? Dia itu pelit kasih nafkah, bolehkah saya itu ngambil uangnya diam-diam tanpa sepengetahuannya? Boleh, Bu? Nah, siapa bilang boleh? Nabi dulu jawab, belum Nabi jawab. Ini tanya Nabi, Ibu bilang boleh-boleh aja. Dijawab oleh Rasul, ini ada yang ngadu kan? Jawab. Ketika Hindun datang, ini Rasul jawab apa? Silakan kamu ambil, namun sebatas kebutuhanmu. Berarti boleh atau tidak? Tidak boleh. Boleh kalau apa? Nafkahnya itu tidak diberi, alias suaminya pelit. Suami ibu-ibu bagaimana? Enggak pelit kok, enggak. Kaidah asal itu suaminya nggak pelit, nggak boleh ngambil dompetnya diam-diam kecuali izin pada suami. Kalau ngambil diam-diam ya nyolong. Nah, itu kaidah itu. Problem apa? Nyampaikan pada Rasul. Rasul ini gimana nih suami saya super pelit kayak begini. Pada Rasul juga mereka sampaikan seperti itu kalau ada masalah. Kalau ini mengungkap kasus yang berat, pembunuhan. Terus faedah yang berikutnya lagi. Sifat Bani Israel itu adalah kaum yang biasa mempersulit diri. Bu, mereka itu susah-susahkan diri sendiri loh itu. Mereka itu mutasyaddidun. Orang yang mempersulit diri. Gara-gara itu Allah mempersulit mereka juga. Coba Bu, awal cuma disuruh nyembeli sapi betina saja, selesai Bu, nggak ada lanjutan loh Bu itu. Suruh cari sapi apapun kan, sapi betina, karena nggak disebutkan warna. Iya toh? Kalau mereka cuma awalnya saja nurut, oh sudah, oh sapi betina aman, alhamdulillah, ini nggak usah macam-macam nih, pokoknya sapi betina saja. Namun kan mereka salah, tanya lagi. Maka ada faedah lagi berikutnya Bu, keberapa? 4. Kalau ada suatu perkara disebutkan mutlak umum, maka tidak usah minta diperinci. Itu kaidahnya Bu. Ya, kalau ada suatu perkara sifatnya itu mutlak atau umum, maka tidak perlu minta rincian. Jadi ibu amalkan apa adanya saja sebagaimana yang mutlak Bu. Contoh, Nabi SAW katakan,
Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Tempat yang seorang hamba itu dekat dengan Allah ketika dia itu sujud. Maka perbanyaklah doa saat itu. Saat apa? Sujud yang mana? Nabi sebut rincian sujudnya enggak? Enggak, bebas. Nabi enggak sebut rincian, Bu. Jangan diperinci. Nabi sebut sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, sujud terakhir. Nabi sebut enggak? Enggak. Apa yang Nabi sebut mutlak, umum, biarkan pada umumnya. Enggak usah diperinci. Berarti kesimpulannya, Ustaz, doa ketika sujud, sujud kapan? Sujud yang mana, Bu? Bebas. Ibu nggak boleh khususkan pada sujud terakhir. Kalau khususkan pada sujud terakhir dan ibu nganggap baik untuk itu, masuk dalam perkara bid'ah. Nggak boleh. Karena Rasul nggak rinci. Rasul nggak pernah rincikan itu pada sujud terakhir. Ibu pas awal nanti sujud nanti berdoa ketika itu juga, silahkan. Paham Ibu? Kenapa tadi? Sesuatu yang disebutkan umum, biarkan pada keumumannya. Nggak perlu diperinci. Sudah? Saya contohkan lagi kasus kedua. Ini masalah makanan nih, Ibu. Ini Ibu yang senang kulineran ini. Kuliner kemana-mana ini, Ibu. Para sahabat Rasulullah SAW itu pernah membawa daging, itu tidak jelas dagingnya ini apakah disembelih pakai bismillah ataukah tidak hewannya ya. Mereka tanya pada Rasulullah, ini daging ini kami peroleh dari seseorang, kami tidak tahu nih daging ini dibacakan bismillah atau tidak. Rasul ketika itu katakan, sudah makanlah, makanlah, kemudian bacalah bismillah sebelum itu. Paham, Bu? Rasul ingin ajarkan, kalau sesuatu sudah kita tahu dari seorang muslim, jangan diperinci lagi, makan saja. Justru kalau ibu cari-cari masalah, makannya itu nanti diperinci, susahnya ibu sendiri. Jadi orang yang mutasyaddidun. Akhirnya datang ke warung. Ini padahal sudah jelas nih wong muslim loh nganggo jilbab, Bu. Ya, sudah datang ke warung, terus, Bu, ini kalau mohon maaf, ini dagingnya dapat dari mana? Nyembelihnya itu benar enggak? Baca bismillah ataukah tidak? Jagalnya itu muslim atau tidak? Bu, repot nggak kayak gini? Nah, solusinya apa? Makan saja. Apalagi di lingkungan muslim itu lah, Bu. Ibu repoti diri sendiri itu. Susahnya bukan main coba kalau orang kayak begini coba. Masuk warung, oh nggak jadi. Wah, maaf Bu, saya nggak jadi makan. Pindah warung sebelah lagi, sama juga. Dia nggak tahu kok dagingnya dari mana, cuma tahu beli di pasar sudah dia beli kan. Nggak tahu pakai bismillah atau tidak. Pindah warung ketiga, warung keempat, nggak jadi makan. Akhirnya makan tempe. Ya sudah, susah, Bu. Salah siapa coba? Apa yang nggak perlu diperinci, nggak usah ibu perinci. Selama itu dari muslim, maka makan saja. Beda kalau ibu datang ke negara kafir, apalagi itu non ahli kitab. Apa contoh non ahli kitab apa? Hindu, di mana itu negaranya? Nah, India. Itu lebih berat loh, Bu. Di sana ibu kalau makan hindari daging. Berarti makannya apa? Tempe tahu saja sudah cukup. Sapi apa lagi? Nggak boleh. Pokoknya kalau sudah daging-daging nggak boleh. Atau yang serba laut lah, dari laut. Kalau laut kan semuanya halal, bangkainya pun halal, nggak pakai syarat menyembelih. Itu. Ini contoh, kalau nggak perlu diperinci, nggak usah diperinci. Kan sifatnya mutlak. Ya kan, Bu? Dan itu diajarkan juga untuk masalah makanan ini. Kita diajarkan husnuzon.
Kalau kita tanya-tanya terus berarti sudah apa? Suudzon. Padahal yang jualan tuh jilbaban loh, Bu. Ngaji malahan. Misalkan orang loh itu. Ibu curiga sama yang punya warung berarti. Makan-makan aja. Itu kaidah makan itu, Bu. Makan-makan saja. Ya, nggak usah diperinci. Kalau kita nggak diperintahkan diperinci, ya sudah nggak usah diperinci. Terus faedah ke 5. Orang Bani Israel sifatnya itu selalu suudzon. Makanya mereka katakan kepada Nabi Musa kan, atatakiduna huzwa, kamu mau jadikan kami itu ejekan saja. Suudzon pada Nabi Musa, seorang nabi loh itu. Maka asalnya tidak boleh suudzon pada orang beriman. Orang baik-baik nggak boleh disuudzoni. Sampai pun itu pada keluarga, sampai pun itu pada suami. Nggak usah banyak-banyak curiga, Bu. Suaminya nggak kemana-mana. So, cemburu yang nggak usah kebangetan gitu loh, Bu. Apalagi suaminya baik-baik saja, nggak macam-macam kok, dia jenggotan juga, sholat terus. Mau macam-macam gimana, Bu? Mau diambil orang? Mau santai aja gitu loh. Kalau kejadian, wah itu kalau sudah punya rekam jejak jelek berarti. Kalau nggak pernah buat kasus, Ibu mau suudzon apa coba? Suaminya dikekang terus, Mas sudah sampai mana Mas? Hati-hati loh, jaga mata loh. Wah. Padahal nggak ngapa-ngapain dia. Jalan yo lihat jalan gitu. Nyupir ya nyupir gitu. Ngapain, Bu? Ya, jadi hukum asalnya tidak boleh suudzon. Itu tadi orang Bani Israel dengan nabinya sendiri loh itu. Kamu dengan kami ejek berarti ya? Tadi nggak ngejek kok, cuma suruh nyembeli sapi malah dibilang ejek coba. Berarti kan suudzon pada Nabi Musa. Faedah yang berikutnya lagi, tidak boleh melecehkan orang lain. Melecehkan orang lain nggak boleh, merendahkan orang lain nggak boleh. Karena tadi Bani Israel katakan pada Nabi Musa, kamu jadikan kami bahan ejekan. Berarti rendahkan gitu, rendahkan seorang nabi. Maka Nabi Musa kan ketika itu katakan, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku minta perlindungan kepada Allah, aku ini tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, ketika ada masalah tadi ya lihat, Nabi Musa meminta pertolongan kepada Allah. Maka kita juga selalu berdoa kepada Allah. Kalau punya masalah jangan sampai berbuat syirik pada Allah. Jadi kalau punya masalah berdoa kepada Allah. Jadi Nabi Musa langsung tahu masalahnya ini berat. Ya Allah, tolonglah berikan solusi untuk ini. Gitu. Minta solusi dari Allah. Minta tolong kepada Allah. Bukan kayak kita tadi, ya contoh-contoh yang salah tadi apa? Datang ke kubur, datang ke orang pintar, minta tolong pada itu. Coba lihat. Allah yang berikan jalan keluar. Jadi jangan datang kepada orang solehnya yang sudah mati, jangan datang kepada Allah, minta pada Allah. Allah yang berikan solusi untuk itu. Diajarkan oleh Nabi Musa minta tolong pada Allah. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, tadi cerita yang lain menunjukkan tentang seorang anak yang soleh. Maka seorang anak yang soleh adalah anak yang selalu nurut pada orang tua. Selama bukan dalam hal maksiat, selalu nurut pada orang tua. Selama bukan dalam hal maksiat.
Jadi dia nurut terus. Orang tua bilang 3 dinar, 3 dinar. Dia mau naikkan nanti minta izin dulu. 6 dinar, 6 dinar. Mau dikasih naik lagi 12 dia nggak mau. Saking nurutnya sama orang tuanya loh itu. Kemudian faedah dari kisah ini lagi yang keberapa? 9. Kalau diberi amanat, maka harus penuhi amanat tersebut. Tadi ya disuruh berapa dinar tadi awalnya? 3 J. 3 dinar, maka nggak boleh nambah 6. Suruh 6, nggak boleh nambah jadi 12. Itu amanat tuh. Anak ini diajarkan oleh orang tuanya untuk amanat. Dan sifat amanat itu yang mulai hilang saat ini. Maka diantara orang itu sampai berat meminjamkan uang pada orang lain, saking tidak amanatnya orang dalam mengembalikan utang, akhirnya dikasih riba saja. Dikasih riba baru nanti dia itu ya kekejar dengan utang tadi, mau lunasi. Dikasih nggak dikasih riba, dia santai aja itu. 1 juta kembali 1 juta aja. Wah gampang itu, gampang nggak balik-balik. Namun ketika dikasih bunga, baru dia pikirin, waduh nanti naik lagi. Padahal tadi sudah ditolong awalnya itu, nggak mau. Maka diantara ya sifat gara-gara ini amanat sudah hilang, akhirnya riba muncul. Baru riba dikasih. Ya, riba itu dikasih. Jadi itu sebenarnya salah orang sendiri karena tidak mau amanat. Akhirnya riba itu muncul. Kezaliman itu muncul. Cuma gara-gara orang tidak mau amanat saja. Maka sifat amanat itu penting sekali. Kemudian faedah yang berikutnya lagi. Orang Bani Israel punya sifat selalu meremehkan sesuatu, selalu meremehkan suatu perintah. Selalu meremehkan suatu perintah. Meremehkannya bagaimana? Tadi kan sebenarnya bentuknya umum, nyembeli sapi betina, namun mereka minta lagi. Ternyata ketika minta lagi sebenarnya maksud mereka adalah kami nggak sanggup. Artinya sebenarnya nggak mau jalani. Awalnya kalau mereka cuma diberitahu sapi betina saja, sebenarnya bisa jalani tadi itu. Namun sebenarnya karena nggak mau jalani, mereka minta terus. Tujuannya sebenarnya mudah-mudahan nggak jadi. Mudah-mudahan nggak jadi tadi. Ya, yang disuruh nyembeli sapi tadi ya sudah nggak jadi aja lah karena ini berat. Sebenarnya mereka mau meremehkan itu kata para ulama. Kemudian faedah yang selanjutnya lagi dari hadis ini juga para ulama katakan untuk masalah kurban, hewan kurban yang terbaik adalah yang sifatnya paling perfect, paling sempurna. Hewan kurban yang terbaik adalah yang sifatnya paling sempurna. Maka kalau kita nyembelih kurban, Bu, kan disuruh hindari 4 cacat. Hewan kurban itu tidak boleh ada 4 cacat. Apa saja, Bu? Apa saja, Bu, cacatnya, Bu? Ibu-ibu, cacatnya apa? 1, buta sebelah. 2, pincang. Yang jelas pincangnya. 3, sakit. Yang jelas sakitnya. 4,
4, tidak boleh terlalu kurus sampai cuma ada sumsum tulang, tidak ada sumsum tulang lagi, saking kurusnya. Diminta yang mana tadi? Yang sempurna. Cacat ini nggak ada. Ada juga cacat yang sifatnya makruh. Kalau tadi itu cacat yang rawan itu. Ada yang sifatnya makruh, Bu. Contoh yang makruh, telinganya itu lubang atau copot sebelah, sini potong sebelah. Karena ini nggak pengaruh pada daging secara utuh. Makruh. Contoh lagi cacatnya yang makruh. Apalagi, Bu? Ompong. Ya. Tanduknya pecah, patah. Itu cuma kurang perfect saja, kurang sempurna saja. Namun seandainya dijadikan kurban tetap apa? Sah. Namun yang bagus dijadikan kurban yang mana? Yang paling sempurna. Warnanya yang biasanya dipilih Rasul apa warnanya, Bu? Putih. Biasanya untuk hewan domba berarti. Tanduknya sempurna. Berarti 2, tanduknya itu lebih perfect, lebih sempurna, lebih bagus. Terus faedah yang berikutnya lagi, untuk perkara masa akan datang sebutlah insya Allah. Maka dalam kisah tadi kan Bani Israel ajarkan nih, wa inna insyaallah la muhtadun. Sesungguhnya kami insyaallah termasuk orang-orang yang dapat petunjuk. Kata para ulama, insyaallah ini untuk perkara yang mustakbal. Perkara akan datang. Mau gimana, Bu, besok ini besok jadi enggak? Iya insyaallah gitu, insyaallah-nya ada. Enggak langsung bilang, oh nanti saya datang itu pasti, itu so pasti. Oke. Nah, Bu, insya Allah dulu gitu loh. Kalau enggak ini, kalau ada penghalang gimana coba? Dengan kalimat insya Allah ini kan artinya semoga Allah mengendaki, berarti semakin dimudahkan. Namun biasanya kalau orang Indonesia itu insya Allah itu untuk ingkari janji. Iya insya Allah, ya nggak datang bener itu. Itu ngomong halusnya. Kalau kita kayak gitu, datang nggak besok? Iya insya Allah. Jelas insya Allah nggak datang. Kalau kita, para insya Allah di sini maksudnya adalah supaya dipermudah oleh Allah. Berarti dia usahakan datang dong. Kalau kita kayak gitu, makanya ada yang saya bilang kan, sudah nggak usah pakai insya Allah aja, jadi nggak? Sampai tanya lagi, karena sudah tahu dia sifatnya kayak gitu. Kalau bilang insya Allah nggak datang. Iya kan, Bu? Sekarang diubah, nggak kayak gitu. Oke. Kemudian faedah yang terakhir. Untuk kasus pembunuhan butuh ada saksi untuk membuktikan kasus tersebut. Berarti tidak sembarangan kita menuduh orang. Tadi makanya ada kasus sampai minta wahyu loh turun itu. Kalau seandainya nggak ada wahyu, kasus tadi nggak terungkap itu. Namun kan minta supaya bagaimana caranya itu sampai nanti sapi betina itu nanti disembelih. Kemudian akhirnya orang tadi gimana? Allah takdirkan apa? Bangkit. Dan ada faedah terakhir lagi, Bu, orang ini bangkit tadi ya. Berarti siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Maka
Terakhir, faedahnya adalah yang menghidupkan dan mematikan hanyalah Allah. Dalam kisah ini sudah dibuktikan, Bu. Dia mati terus hidupkan lagi. Sudah terbukti yang bunuh, dimatikan lagi. Akhirnya terbukti sepupunya tadi yang bunuh. Akhirnya apa keputusannya? Tidak dapat waris. Maka salah satu penghalang tidak dapat waris adalah karena pembunuhan. Itu dalam hukum Islam kayak gitu. Ini berarti syariat ini dipakai lagi di syariat Islam, sama. Karena syariat Islam setujui. Dalam syariat Islam yang dapat waris itu syaratnya tidak boleh jadi pembunuhnya. Maka yang syariat yang dulu juga di syariat Bani Israel juga demikian. Berarti kita pakai seperti itu juga. Wallahu a'lam bishawab. Monggo jika ada pertanyaan silakan. Monggo mudah-mudahan baik, ada masih cukup waktu. Silakan yang ingin bertanya. Biasanya sudah disiapkan kertas ya. Silakan. Mau langsung boleh? Langsung boleh. Wonten? Nggih, monggo. Ya, kita boleh berdoa sujud kapanpun ya. Apakah doanya harus dengan bahasa Arab? Baik. Kalau bahasa Indonesia katanya boleh asal diucapkan dalam hati. Baik. Sekarang dicatat aturan berdoa ketika sujud. Aturan berdoa ketika sujud. Satu, kalau sholatnya berjamaah, maka tidak boleh telat dari imam. Kalau sholatnya apa? Berjamaah, maka tidak boleh telat dari imam. Biasanya kalau ibu-ibu yang mementingkan doa ketika sujud ini, ada yang imam itu sudah tasyahud akhir, sudah mau salam, baru ibu bangkit. Salah. Karena dia terlambat dari imam. Yang kedua, doanya dibaca setelah bacaan sujud. Doanya dibaca setelah bacaan sujud. Berarti dia baca dulu subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afa wal ghina. Baru doa itu. Jangan langsung pertama-tama langsung doa. Namun setelah doa sujud, bacaan sujud. Terus yang ketiga, berdoanya dengan bahasa Arab. Berdoanya dengan bahasa Arab. Kalau nggak bisa, sinau. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya apa, Bu? Tanya saya saja. Bisa minta jodoh untuk anak gitu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Apa itu doanya? Ya Allah, berilah kemudahan. Kemudahan untuk dapat jodoh juga. Ini kan dalam sholat ini bagaimana pakai kertas saat sujud. Nanti saya sebutkan dulu, belum sampai terakhir nih. Ada 5 aturan, tunggu dulu, catat dulu. Bu, orang protes saya tahu, Bu. Catat saya. Sudah berapa tadi? 3, 4. Berdoa boleh dengan doa yang dari Al-Quran. Al-Quran kan bahasa Arab, tak, Bu?
Apa berarti doa dari Al-Quran apa saja, Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah kan? Terus Ustaz, jodoh anak saya bagaimana? Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa maksudnya? Ya Allah, berikanlah kepada kami, karuniakan kepada kami kebaikan di dunia. Dapat jodoh anak kan kebaikan dunia. Doa itu nggak mesti diperinci, Bu. Kan tadi sudah tergantung niatnya saja baca doa tadi. Betul nggak? Doa nggak perlu ibu rinci-rinci banget. Ya Allah, kalau bisa ya Allah, jodoh anak saya orang Jogja. Kalau orang lain saya nggak mau ya Allah. Terus yang ini nanti dapatkan laki-laki yang jadi PNS. Pokoknya kerjanya di kantor ini, kantor lain nggak mau ya Allah. Apa-apaan? Nggak usah rinci-rinci banget. Global aja. Tadi kan kebaikan dunia kan? Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan dunia, Bu. Terus yang kelima, tidak boleh dikhususkan pada sujud terakhir. Tidak boleh dikhususkan pada sujud terakhir. Ada pendapat dalam mazhab Syafi'i seperti ini. Siapa yang bisa baca bahasa Arab untuk sholatnya, lantas dia baca terjemahan, padahal dia mampu baca tulisan Arab, maka sholatnya batal. Contoh, dia terapkan nih ya, dia baca terjemahan, Samiallahu liman hamidah, kita baca kayak gitu kan, dia ganti terjemahan ini, Allah Maha mendengar siapa saja yang memujinya. Oh, batal sholatnya. Kamu baca tadi Samiallahu liman hamidah bisa kok, kenapa kamu ganti terjemahan? Itu kaidah itu. Walaupun di dalam hati. Nah, Samiallahu liman hamidah ini kumat kamit kan mulutnya. Sekarang lihat, ini sekarang diterapkan untuk doa. Maka kalau doa baiknya dengan bahasa Arab, ibu bisa baca tulisan Arab, baca tulisan Arabnya, nggak ganti terjemah. Ustadz, gimana kalau saya baca dalam hati? Dalam hati itu tidak dianggap yang kita bahas membaca tadi, maka masih boleh. Kalau disebut membaca, minimal mulutnya komat kamit, umak umi. Komat kamit tahu? Gitu ya. Namun kalau ibu mau baca dengan bahasa Indonesia, berarti tidak komat kamit, cukup dalam batin. Itu saja aturannya. Sudah, Bu? Baik. Ada lagi langsung? Enggak, lewat kertas saja ya. Apa hukumnya menyediakan snack box pada takjiah sehubungan adanya larangan makan dan minum di tempat takziah? Wallahu a'lam, saya tidak mengetahui larangan makan minum di tempat takziah. Yang ada cerita cuma Nabi SAW suruh keluarga Ja'far itu lagi berduka tuh. Ja'far meninggal dunia. Hibur keluarganya, kasih makan. Kasih makan bukan berarti kalau tuan rumah yang lagi berduka kasih makan ke kita jadi haram. Ini nggak nyambung dalilnya. Jadi kalau misalnya datang kemudian pas takziah situ ada permen, misalnya kecil-kecil permen saja kan, masih boleh. Ada orang yang menunggu dikasih minum gitu, masih boleh nikmati, tidak ada masalah. Tidak ada dalil untuk hal ini yang melarang. Dalil tegas tidak. Apakah hukumnya memberikan hadiah kepada guru setiap kenaikan kelas di sekolah? Dan apakah hukumnya menerima hadiah karena kita mengajarkan Al-Quran? Kalau mengajarkan Al-Quran masih boleh menerima hadiah. Dikarenakan dulu ada para sahabat cuma membacakan surat Al-Fatihah saja, ada suatu kampung itu kasih mereka 1 ekor kambing. Itu hadiah. Padahal cuma baca apa tadi? Al-Fatihah. Apalagi mengajarkan Al-Quran yang banyak.
Apa hukumnya memberikan hadiah kepada guru? Tergantung gurunya PNS atau bukan. Kalau PNS tidak boleh. Kalau swasta masih ada direkturnya, dia bisa minta izin, maaf ini saya dikasih hadiah sama murid saya ini. Kenapa kok syariat sampai bahas kayak begini, larang kayak begini? Dikarenakan itu semi sogok, belum sogok bener. Ya, itu baru perantara. Perantara untuk apa? Sogok. Itu di dalam bahasan syariat namanya hadayal umal, hadiah untuk pekerja. Padahal pekerja ini sudah dapat gaji resmi untuk kerjaan tadi. Maka kalau dapat tips kayak begitu tidak boleh. Wallahu a'lam. Bagaimana puasanya ini dilakukan 6 hari Senin sampai Sabtu, termasuk puasa sunnah apa? Yang ada paling maksimal puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Kalau 6 hari berarti itu puasa Syawal, di bulan Syawal saja. Selain itu berlaku puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Tidak boleh lebih daripada ini. Ada 11 bersaudara, bapaknya punya warisan dan sudah meninggal, sudah lebih dari 3 tahun. Dari anak yang pertama warisan itu tidak boleh dibagi dan tidak boleh dijual. Alasannya, wong kita tidak beli, kok kita mau menjual. Bagaimana dengan keadaan ini? Ini takutnya masih konflik nanti ke depan. Maka sebelum waktunya itu lama, segera urus warisnya. Ya, kalau ini bisa dibagikan segera. Kecuali kalau punya satu masalah, warisnya bisa ditunda. Pernah Zubair bin Awam, anaknya Abdullah bin Zubair, itu nunda pembagian waris sampai 4 tahun. Dikarenakan Zubair punya utang. Utangnya itu bukan dia cari, namun dia punya utang dikarenakan setiap orang ada yang nitip barang padanya, dia takut nggak amanat, dia beli. Sudah, saya nggak mau kamu nitip ke saya sini, nanti saya beli aja lah barangnya lah. Akhirnya dia berutang untuk ini. Jadi dia cari utang itu bukan, ya, dia punya utang bukan dia cari, namun karena ada orang punya masalah nitipkan barang ke dia, biar barang ini nggak hilang, dia akhirnya beli dengan cari utang. Kemudian utangnya numpuk. Ketika meninggal dunia, diselesaikan masalah utang ini baru selesai diselesaikan 4 tahun berikutnya baru dibagi waris. Ketika dihitung-hitung ternyata setelah utangnya lunas, total semua hartanya Zubair. Tadi Zubair bin Awam 50 juta dinar. Ya, 50 juta dinar. Dia punya aset tanah, punya uang macam-macam. Nah, itu nunda boleh. Namun kalau ini mau dibagi langsung lebih bagus. Kalau ini karena punya kasus apa tadi? Utang. Karena utang dari sini lebih didahulukan untuk diurus daripada pembagian waris. Bagi ibu yang menahan harta warisan dari ayahnya, padahal anak-anaknya yang sangat butuh uang untuk menyekolahkan cucu-cucunya, apalagi anaknya single parents. Almarhum ayahnya punya rumah yang besar, dulu sempat dikontrakkan dan anaknya dapat uang dan menyekolahkan cucu-cucunya. Tapi ini rencana memang mau dijual karena sudah tidak ada yang merawatnya di luar provinsi. Baiknya segera dijual biar nanti yang punya masalah uang juga bisa teratasi. Sama tadi saya ceritakan Zubair bin Awam itu punya masalah utang, Bu. Ini karena ingin diselesaikan saja. Akhirnya ada aset yang mesti dijual. Namun qadarullah ketika dihitung-hitung ternyata yang orang-orang anggap sedikit, ternyata harta Zubair bin Awam itu begitu banyak. Bisa lihat kisah ini di Riyadhus Shalihin hadis nomor 202. Riyadhus Shalihin tentang kisah Zubair bin Awam tadi, hadis nomor 202 karya Imam Nawawi. Ustaz, ketika anak, istri, suami, kerabat berulang tahun, apakah yang harus kita lakukan dan apa yang kita lakukan ketika kita sendiri yang berulang tahun? Tepatkah kata-kata barakallahu fi umrik? Yang pertama, Rasul nggak pernah ajarkan barakallahu fi umrik. Yang kedua, ini cuma ikut-ikutan budaya non-muslim. Yang ketiga, jangan terus biasakan ikut-ikut orang. Ya. Terus solusinya bagaimana? Anggap seperti hari-hari biasa.
Ustadz, ulang tahunnya kapan? Saya mau beri surprise. Gak usah surprise-surprisean. Nanti jadi ngeprank, zolimi orang. Nabi SAW katakan, la yahilu li muslimin ayu warri'a rajulan. Tidak boleh seorang muslim kaget-kagetin orang. Surprise, kamu ulang tahun ya. Wah, sudah basah kuyup, sudah kena air comberan, sudah macam-macam kena. Oh maaf, kamu ulang tahun. Siapa yang mau nerima? Saya nggak terima. Namun kalau yang ulang tahun fine-fine aja. Oh iya ya, saya ulang tahun ya. Kalau saya nggak mau surprise-surprise. Biasa-biasa saja. Kerjain orang. Itu kan sama dengan prank-prank yang ada di YouTube kan. Nggak boleh. Rasul itu pernah ingatkan ada yang sembunyikan setongkat temannya. Rasul bilang, wah itu nggak boleh kayak gitu tuh. Ada yang cuma takut-takuti orang saja dengan senjata. Rasul bilang itu nggak boleh, kamu nodong pisau itu pada orang itu. Nakut-nakuti. Sifat nakut-nakuti tidak boleh dalam ajaran Islam. Karena Islam ajarkan itu orang tenang hidupnya, tidak ada yang nakut-nakuti gitu. Ya, nggak perlu surprise-surprise kayak begitu. Biasa-biasa saja. Paham ya Bu ya? Jadi nggak usah kasih saya kue ulang tahun atau apa, Bu. Nggak usah, nggak akan saya terima itu. Pak Ustadz mau nanya, apakah kalau mau melaksanakan sholat sunnah harus membaca doa iftitah dulu? Sama seperti sholat wajib. Bahkan Nabi SAW di sholat tahajud punya doa iftitah khusus. Ada Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil dan seterusnya. Itu doa tahajud tuh, Bu. Iftitah khusus tahajud. Kalau sholat hajat sunat surat apa yang sebaiknya dibaca kalau sholat hajat? Nah tentang sholat ini para ulama khilaf pendapat, beda pendapat. Ada yang bolehkan ya, dan ada yang tidak bolehkan karena hadisnya masalah. Kalau mau sih Bu ya ganti sholat lain saja, tidak memilih sholat hajat, itu lebih aman. Apakah benar hal tersebut di bawah ini adalah tips rizki mencurah? Tahajud, Yasin selepas subuh, duha, al-waqiah selepas asar, ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar ini berarti wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Penamaan ini ayat 1000 dinar itu bid'ah baru zaman ini. Tidak pernah dinamakan Rasul. Enggak ada Rasul namakan itu ayat alfu dinar, enggak ada. Ya, itu cuma ada di negeri kita saja. Saya bedah ini, Bu. Ya, saya punya pembahasan ini ayat 1000 dinar, saya bahas ini, saya kritik ini. Ya, beberapa amalan saya kritik kayak begini. Ini pesugihan-pesugihan serba aneh zaman ini nih. Itu baru ada di negeri kita saja. Apa contohnya? 1. Sedekah cuma ingin dapat ganti lebih banyak. 50.000 ingin ganti 500.000. Enggak datang-datang dia nuntut terus. 2. Ini tadi ayat 1000 dinar, ayat pesugihan. 3. Ingin dapat sesuatu, dia lihat ini laptop nih, dia lihat, dia baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ulang-ulang terus biar dapat MacBook. Cukup sholawatin saja. Bid'ah baru zaman ini, tidak pernah diajarkan Nabi. Bu, simpel banget. Sholawat kok cuma diganti MacBook, iPad, iPhone, mobil BMW. Cuma kayak gitu sholawat, Bu. Rendah banget. Iya kan, Bu? Sholawat itu gantiannya nanti dapat syafaat nanti di akhirat, Bu. Syafaat itu lebih luar biasa daripada cuma kayak begini, Bu. Dunia receh, Bu. Remeh banget. Itu cuma dunia saja. Sholawat masa ganti cuma kayak begini? Dan ini tanda orang hidupnya cuma dunia saja pikirannya. Ibadahnya pengen ganti apa? Dunia terus. Saya kalau lihat kayak begini, apalagi anak-anak muda, saya itu sayang banget. Oh sayang sekali lihat kayak gini. Ya Allah, hidup kok cuma kayak gitu saja mikirnya. Apa nggak bisa cara lain gitu? Ibadah itu untuk ikhlas karena Allah gitu, ingin cari ridho Allah, kan lebih bagus. Bolehkah wanita haid duduk berdiam diri di masjid, misal mengikuti kajian seperti ini? Kalau saya memilih pendapat boleh. Jumhur ulama nyatakan tidak boleh, kebanyakan ulama nyatakan tidak boleh, namun ada salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i, di antaranya oleh Imam Al-Muzani rahimahullah dalam mazhab Syafi'i. Pendapat ini saya dari dia menyatakan masih bolehnya hal ini.
Bagaimana hukumnya membaca Al-Quran tadarus harian bagi wanita haid? Baca boleh, yang tidak boleh menyentuh mushaf secara langsung. Amalan-amalan apa saja yang tidak boleh dilakukan bagi wanita haid? Sholat, puasa, hubungan intim, kemudian menyentuh mushaf Al-Quran. Tentang tidak boleh melakukan jual beli di masjid, batasan-batasan masjid yang tidak boleh untuk jual beli itu bagaimana? Apakah serambi atau sayap kanan kiri masuk? Sayap kanan kiri masuk dalam masjid. Apa boleh setelah selesai sholat dan sesudah berdoa ada sujud, boleh ndak? Habis saya salam tadi ya, terus saya berdoa, zikir doa, terus sujud lagi. Ini sujud lagi kan? Setelah saya sholat dan sesudah berdoa ada sujud lagi. Nah ini biasanya diistilahkan sebagian orang sujud syukur. Tempat sujud syukur seketika ini tidak ada tuntunan. Ya, tidak ada tuntunan. Karena sujud syukur itu dilakukan untuk perkara yang jarang-jarang kita dapati, itu perkara besar, Bu. Ya, itu perkara besar. Kalau perkara yang terus berulang-ulang, maka tidak ada sujud syukur. Alhamdulillah suamiku pulang. Sujud syukur. Bu, sujud syukur situ. Apa-apaan besok juga pulang juga. Perkara yang berulang kali ada terus, walaupun itu nikmat ya Bu, maka tidak ada sujud syukur. Sujud syukur cuma suatu yang jarang-jarang. Alhamdulillah saya tidak divonis penyakit berat tersebut. Sujud syukur dia. Itu. Bolehkah kita menuruti kemauan ibu untuk mengadakan ya kapan-kapan baru dijawab. Bagaimana cara kita setelah bangun dari sujud ketika sholat berjamaah? Apakah duduk tumaknina atau langsung bangkit seperti imam? Cara ketika kita setelah bangun dari sujud ketika sholat berjamaah, apakah duduk tumaknina atau langsung bangkit seperti imam? Maksudnya sujud duduk istirahat paling ya? Sebentar. Lihat Bu, sujud istirahat gini, duduk istirahat gini. Saya sujud ya, sujud. Saya mau bangkit. Ya, Allahu Akbar. Atau dia ucapkannya nanti setelah dia mau bangkit. Sudah sujud, mau bangkit rakaat kedua. Allahu Akbar. Duduk istirahat dulu. Kalau yang dimaksud duduk istirahat tadi ada tuntunan. Rasul lakukan. Walaupun dari riwayat yang ada sebutkan ketika Rasul itu usia sepuh. Namun duduk istirahat ini boleh dilakukan usia apapun. Dan duduknya sebentar. Tidak ada waktu berapa detik gitu, nggak ada, bebas. Namun nggak terlalu lama. Lantas dia ikuti imam kalau dia sholat berjamaah. Ya, dia ikuti imam ketika itu. Terus satu lagi. Di masjid kami belum lama diadakan ruqyah dan ada orang yang kesurupan, beberapa yang kesurupan. Itu bagaimana? Mungkin karena pengaruh dari ruqyah tadi. Ya, bisa jadi pengaruh karena ruqyah tadi. Yaitu memang mungkin ada yang punya ilmu hitam, pelajari ilmu yang gak benar sehingga kesurupan ketika di ruqyah. Berarti ada yang masalah. Nah, itu nanti yang mungkin ada pengobatan ruqyah lebih lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan Allah memberikan kita terus tambahan ilmu dan senantiasa diberikan istiqomah. Demikian kita cukupkan, kita tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami kembalikan pada pembawa acara.